Aduh panas banget nih hari ini. Lampunya yang terang apa mataharinya? Wah kayaknya matahari juga terang nih. Matahari udah terasa panas Pak. Sudah mulai. Lo ngapain di situ? Nunggu Baba. Katanya lagi beli makanan buat ini. Buat siap-siap. Oke. Ya udah lo cek dulu makanannya bener. Siap. Kita baru lagi ya? Ini kemarin baru sebulan lah. Wah keren bener nih. Gitarnya aduh udah pakai tuh ikut Joffrey deh. Buat kamu-kamu yang suka main musik ikut Joffrey. Baru setahun di gitar udah berapa biji dia. Top dah. Lanjut deh. Oke siap. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan podcast Soal Panas. Bersamaan dari KSP Krakato Sarana Properti. Tetap dari Cilegon, Banten. Seperti biasa ada sahabat saya yang setia menemani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Ari Sudarsono, apa kabar? Alhamdulillah baik-baik. Bang Kumis dan Nona Manis, luar biasa hari ini. Bang Kumis dan Nona Manis. Enggak, karena Abang tidak berkumis, tapi mukanya manis. Hey, karena makan kismis. Tapi juga enggak kismin ya. Oke. Bung Ari Sudarsono, Yes. apa kabar hari ini? Alhamdulillah bos. Tetap ganteng, Ya, habis makin tua bagaimana? tuh makin santan makin keluar. Yoi. Kalau Ya. rendang itu udah makin coklat, Kita makin banyak hitam, makan sayur lodeh Makin soalnya. lekit gitu rasanya. makin lekit rasanya. Bawahnya juga legit katanya. Aduh, gue gak tau kalau bawahnya sih. Oke Bung Ari, kali ini kita ngobrol apa nih? Ini soal pengembangan usaha. Waduh, pengembangan usaha. Ini emang kehidupan aneh. Ya, gimana tuh? Ceritanya tuh banyak yang gak masuk akal tapi terjadi bos. Oke. Ini bos kita yang satu sebagai narasumber sekarang ini. Dulu pernah jadi tamu di sini. Iya. Di Soal Panas. Ingat Dulu saya. ngurusin real estate. Real estate ya. Krakata. Ya kan apa proyek perumahan dari KSP. Iya. Ya kan? Nggak tahu gimana, baru setahun nih. Kalau nggak salah bulan Maret juga ya. Ya. Bulan Maret. Sekarang Maret lagi nih. Udah lain jabatannya. Oh ya, apa tuh? Jabatannya lain. Manajer pengembangan usaha. Oh, manajer pengembang usaha Pengembangan untuk usaha KSP. Oh, untuk Krakata. KSP. Itu loh. Hati-hati sama hidup loh. Iya, Bisa iya, nggak iya. boleh. Tuhan kalau mau ngatur tuh ada aja gitu. Bisa ya. Iya kan? Cus. Ya, bisa tangtung. Ting, gitu. Iya kan? Langsung aja Pak Sugeng. Ya. Assalamualaikum. Gimana Bung Ari? Pak Sugeng ini yang dari Tegal ya Pak ya? Ya. Dia bukan KSP Tegal, KSP sini Cilegon. Iya maksudnya Dari Wong Tegal. dari Republik Ngapak Pak. Republik apa? Republik apa? Wah, ya ingat sekali Negara saya. Republik Ngapak Pak. Iya. Pak Sugeng, Ya. pripun kabarnya Pak? Alhamdulillah baik-baik Pak. Tapi Alhamdulillah. dulu kayaknya kurusan ya. Oh iya. Sekarang sehat nih. Mas, alhamdulillah. Berarti jabatan naik, semua naik. nih. Alhamdulillah Pak. Hai, gila. Bisaan Pak Ari itu. Zaman dulu waktu pegang real estate kan targetnya sudah terpenuhi. Asik. Terpenuhi, ya. Sudah. Jadi nggak challenge lagi. Sekarang Yoi. diceburin ke sesuatu yang lebih ngomong-ngomong, challenge. Apa nih pengembangan usaha? Apalagi mau dikembangkan Pak di Cilegon nih? Tolong dong jelasin ke apa para pecinta KSP ini Ya, khususnya. Ya terima kasih Pak Ari. Jadi ini memang saya duduk di sini setahun yang lalu. Sekarang kembali lagi. Bulan Maret tahun lalu saya pertama diundang, sekarang diundang lagi. Kan langsung lama Maret ya. tahun ini tahun-tahun. Jadi ini kesempatan yang baik ya. Terima kasih dengan Bung Ari dan Pak Chef Haryo. Jadi saat ini saya diberi tugas untuk mengelola pengembangan bisnis, pengembangan usaha, semua bisnis-bisnis yang ada di PT KSP. Semua bisnis. Bisnis semua. Jadi di KSP secara umum, secara garis besar, ada 3 lini bisnis. Pertama, industrial property, di kawasan industri ya. Yang kedua, commercial property. Oke. Yang ketiga adalah residential property. Residential property adalah perumahan lah, hunian lah gitu ya. Kalau commercial property termasuk hotel ini. Hotel, terus sport Restoran, center, restoran, golf, transmart itu termasuk. Termasuk level dong. Iya termasuk. Sarana olahraga. Sarana Termasuk olahraga ya. ya. Sport center. Sport center. Itu termasuk di dalam klaster namanya
commercial property. Nah, semua lini bisnis ini harus berkembang semuanya Pak Ari. Tidak boleh Ya. diam tiap Kalau tahun. harus stuck, ya. Naik terus, iya. Pendapatan harus naik terus, bisnis harus naik, tumbuh terus. Lah inilah yang saya dikasih tantangan, challenge untuk supaya setiap tahun ini harus naik semua lini bisnis, ketiga lini bisnis. Kira-kira secara garis besar itu. Ya. Wah, Nah, itu kan ada tiga lini bisnis betul. yang dikontrol oleh Pak Sugeng ya. ya Berarti banyak SDM dong. SDM-nya banyak dong. ya standar sih, jadi SDM yang ada saat ini memang maksimal, dioptimalkan lah SDM yang ada yang nggak ada tersedia. penambahan ya? Nggak ada. Ada sih tapi nambah satu Pak, nambah satu. Ya, jadi dari sekian banyak lini bisnis kita untuk mengoptimalkan orang-orang dan kebetulan orang-orang personil di staf kami orang-orang yang hebat-hebat semua, orang yang kompeten di bidangnya sehingga ya tidak terlalu hambatan lah untuk mengelola bisnis ini karena orang-orang yang ditempatkan adalah orang-orang ahli dan kompeten di bidangnya. Kira-kira itu Pak Aldi. Jadi saat ini tantangan besar. Pertama saya cerita mungkin Pak Arya, enggak apa-apa ya. Monggo Pak. Jadi untuk bisnis kawasan kita ini sekarang sedang melakukan pengembangan namanya di kawasan 3 Pak. Ya, kita punya kawasan 1. Iya, kawasan 3. Kawasan 1 ada di sini di pabrik Krakatau Steel. Kemudian kawasan 2 itu ada di Gunung Sugih ya. Kemudian yang kawasan ketiga di Anyer. Kawasan ketiga inilah yang kita sedang pengembangan. Kawasan 3 ini seluas 420 hektar. Sekarang apa Pak? Bentuknya apa? Wujudnya sekarang apa? Masih tanah biasa, ya. Masih tanah biasa karena kita belum selesai pembebasannya. Ini masih dalam proses ya, pemberian proses dan sebentar lagi kita akan membuat jalan akses masuk, jalan utamanya lah supaya bisa masuk ke dalam sampai ujung. Setelah itu baru gerbang, itu tahap yang awal-awal begitu. Jadi jalan masuk, gerbang, itu sudah kelihatan, oh ini ada kawasan industri gitu. Ini yang itu dulu yang dikejar. Ya, dikejar karena harapan kita tahun depan ini sudah ada calon-calon konsumen sudah banyak berminat Pak. Ya. Jadi walaupun itu planningnya jadi apa Pak? itu memang sana khususnya adalah industri turunan chemical Pak, kimia. Karena di pabrik. Ya pabrik, Gudang. tapi turunan dari kimia Pak. Gudang juga ya? Gudang ada termasuk. Ya karena di sana kan di kawasan 3 ini dekat dengan Chandra Asri dan Asahi Oh Mas. iya benar. Chandra Asri ini kan apa ya, anchornya lah Pak, induknya kimia itu di Chandra Asri. Betul. Sehingga kan turunannya kan masih banyak, masih pabrik-pabrik turunan dari Chandra Asri lah. Kita nyiapin lahannya, kurang lebih begitu sih. Kemudian yang berikutnya saat ini dalam kajian juga itu kita akan buka kawasan di Cileles Pak. Dimana itu tuh, Pak? Cileles itu di Kabupaten Lebak Pak. Oh, Kabupaten Banten. Lebak Banten. Iya. Apa namanya Pak? Kabupaten Lebak Banten Pak. Enggak siapa? Cileles. Cileles. Aduh, Cileles Pak. Kawasan di Cileles itu saat ini sedang dalam kajian ya. Kajian untuk mendetailkan ini dari aspek bisnisnya, apakah kira-kira menguntungkan enggak. Ya. Kebetulan di Cileles lebih lagi Pak. Lebih gede tanahnya. Lebih gede lagi Pak. Jadi kita kerjasama dengan Itu sekarang punya siapa Pak? itu kerjasama dengan seorang pengusaha lokal di sana. Oh, gitu. Dia menjanjikan ke kita itu lahannya 3.000 hektar Pak. Lebih gede lagi Pak, 3.000 hektar. Tapi memang 3.000 Dari Cilegon berapa kilometer? kurang lebih 60-70 meter, 70 kilo. 60 iya. 60 sampai 70 kilo lah Pak, kurang lebih. Oh masih jauh Iya, ya? Ya, tapi masih dalam satu provinsi Banten Pak. Oke. Ya. Jadi itu yang akan dikembangkan di lokasi. Itu apa di pinggir pantai juga? Enggak. Tidak Pak, tidak. Dia hanya aksesnya karena ada tol Pak. Karena ada tol Serang Panimbang Pak. Kan sekarang pemerintah pusat kan sedang membuka jalan tol dari Serang ke Panimbang. Sekarang dalam proses konstruksinya. Nah itu lokasi kawasan industri Cileles itu dilewatin oleh jalan tol. Sehingga ini jadi daya tarik lah untuk para investor-investor di sekitar Cilegon, Banten dan sekitarnya Iya. untuk bisa berinvestasi di lahan kita ini. Nah, mudah-mudahan ini menarik, bagus ya. Sedang lakukan kajian-kajian di. Oh di Cileles itu belum
masih dijajaki ya. Betul Pak, belum Iya. belum ada aktivitas konstruksi, belum ada. Nah, masih kajian Pak. Kita kan sebelum berbisnis dengan serius ya, kita harus melakukan kajian-kajian Betul, dulu Pak. betul. Kajian dari berbagai aspek ya, baik aspek yang pertama memang aspeknya market Pak. Kalau kita dalam dari bisnis, marketnya adalah pembelinya ada kira-kira itu. Nah, ini kita kaji juga dari aspek teknis, dari aspek legal, dari lingkungan dan macam-macam semuanya sedang dalam proses. Mohon dari dua Aristo ya Pak Ari. Amin, Pak amin. Chef. Amin. Mudah-mudahan itu bisa Amin. membuka di sana. Enggak, kalau sampai pengembangannya kayak begitu, waduh. Ya, itulah KSP Pak luar depan Pak. luar biasa lagi. Luar biasa Iya Pak. Pak. Iya. Iya kan? Ya. Tadi kan satu, udah Ya. kedua, udah Cilelas kedua nih. Ya. Yang ketiga apa tadi Pak? Yang ketiga yang ini Pak, ya Lini bisnisnya? itu dari di bisnis kawasan industri. Yang kedua adalah komersial properti. Ya, komersial properti juga tidak kalah hebatnya Pak kajian kita ini. Nah, apalagi Jadi nih, Pak? kita kajian kita di sini di kawasan industri, kawasan perumahan sini ini kurang lebih kita lahannya 180 hektar Pak. Termasuk di hotel ini, Iya. termasuk kawasan perumahan KS itu akan kita Di luar kawasan industri. Kawasan 3 ya? Iya, di luar. Jadi ini lokasi ini, Pak. Ini kita sudah mendesain seluas 180 hektar itu namanya dengan konsep Krakatau Urban Valley. Krakatau Urban Valley. Nama konsep penataan bangunan kita dengan harapan kita akan membentuk kota Cilegon baru Pak di sini, Jadi Pak. perkampungan urban ya? Iya, betul, Pak. Iya. Kota baru di Wah, lu Cilegon, bisa Pak. tinggal sini loh. Bisa punya rumah. Tapi Ya. masih lama. Ya kita targetnya mulai Tahun depan kali tahun ya? depan udah mulai ada sedikit bertahap. Tahun depan. Lu kalau perlu Aktivitas, duit Pak. aja sekarang. Ya, disiapin. Cepet lo tiap malam tinggal gini doang. Ya. Ya. Jadi di konsep Krakatau Urban Valley ini kita sudah memplotkan berbagai fasilitas-fasilitas yang modern lah. Ya kita standarnya seperti Berapa hektar, Pak? 180 hektar, Pak. 180 hektar. Gede banget ya? Iya. Jadi sini ada untuk hunian, untuk pusat kuliner. Berapa rumah jadi tuh? Kita bikin hutan mini aja. Termasuk di dalamnya ada Pak hutan mini di situ. Ada? Ada. Aduh, ada hutan lindung Iya, ya. Sungainya ada. kita bikin sungai juga ada di dalam Iya. tengah-tengah kota itu Pak. Gila deh pokoknya. Iya. Mantap ya kalau dengar luasannya ya. Ini kan pengembangan usaha. Iya. Jadi semua dalam perencanaan ya. Betul, Masih Pak. ya. Perencanaan. Pengkajian ya. Ya kajian. Insya Allah tahun depan mulai gitu. Ya. Sebagian tahun ini sudah ada mulai dari Oh, udah ada kajian. tahun ini sudah juga ada. sebagian sudah ada kita mulai tahun ini dan sehingga secara bertahap tahun ini sampai ke sana terus kita akan secara bertahap melaksanakan beberapa konsep-konsep desain dari pengembangan yang kita sudah kita Kalau gitu, Siapa saja yang rencanakan. dilibatkan dalam project business and development di sini, Pak, untuk KSP? Yang jelas kalau terkait dengan komersial properti kita libatkan ya hotel Pak. Karena ada di dalamnya ini hotel Pak. tunggu. Katanya mau bikin hotel baru lagi. Betul Pak. Oh. Di mana, Pak? Nah kita memang hotel kita akan membuat konsepnya hotel budget Pak. Hotel budget, ya Karena pernah kita saya udah- dengar. Kita udah punya hotel Yang luxury. Bintang 4 ini kan sini. Nah, ada segmen yang belum kita ambil Pak. Dan ini ceruknya setelah kita analisa cukup banyak pasarnya nih Pak. Iya, Hotel iya. budget ini. Kita akan ambil ini Pak. Hotel budget ini. Ya memang di sekitar Cilegon masih kita membuka itu hotel budget. Jadi Kemudian Royal Krakatau 2 ya. ya mungkin begitu Pak. Kira-kira gitu ya? Kira-kira begitu. Tahap pertama. Jadi ya potensi tourism pariwisatanya juga Ya, kelihatan ya. betul, Pak. Oh, ini bisa nggak pulang-pulang nih. Iya, betul, Hotel Pak. baru, Hotel ada budget, rumah baru. Ya. Kapan kira-kira Ini semua perluasan Pak hotel itu Sugeng nih. dilakukan, Pak? Ya kalau di internal kita itu kurang lebih 2-3 tahun yang akan datang Pak. Oh, jadi bentar lagi ya? Bentar lagi Pak. Kita Bentar sedang lakukan kajian pendalaman untuk memastikan marketnya ini loh. Iya, Marketnya, iya. Siapa yang mau beli sih? Iya itu masuk. Kira-kira? Iya hotel ini. Iya. Kemudian yang berikutnya setelah hotel kita libatkan juga SOR Pak. Sarana olahraga. Itu olahraga itu Ini banyak di sini Pak. yang Kayak saya Pak mau ini tahu. kan Saya- penggemar olahraga gitu Aduh. kan. Bicara SOR bukan SUR ya.
sarana Dia olahraga. sur katanya. Bukan. Sor. Sarana olahraga. Kalau sur orang Medan tuh. Sur sendiri kau katanya. Itu orang Medan. Sur Ini itu. sor. Sarana olahraga. Ada yang lewat tuh. Oh bukan. Sarana olahraga Pak. Ya. Itu. Sarana olahraga itu Ya. di level itu kan? Iya Pak. Apa? Sarana olahraga ini kita ada beberapa lokasi Pak. Ini tenis juga tenis. Ya, pertama lapangan Golf. golf. Ya, kita miliki Pak. Milik kita. Kemudian KWW. Oh berenang. Waterpark lah Waterpark, istilahnya itu. The level. Bola. Sama lapangan stadion Krakatau. Itu milik Oh iya, kita. sudah Krakatau. Itu. Itu apa? Ada rencana direnovasi atau di Rencananya kita memang mau dioptimalkan Pak. Renovasi supaya lebih bagus lagi, representatif lagi, kemudian bisa juga punya nilai komersil lah ya? ya komersil tetap Pak, karena ini ujung-ujungnya tetap komersial Pak. Ya pasti. Ya. Iya. Kemudian lapangan tenis kami punya Pak di sana di dekat lapangan Tapi bola. kan mesti di touch up lagi tuh. Ya, tapi saat ini sudah dipakai ya untuk Krakatau Steel dan Group. Tinggal kita touch up lagi supaya lebih menarik lagi Pak. Betul. Sudah. Jadi Lampu sih udah terang banget, bagus Iya, lampunya. Iya betul Pak. Bahkan kita ada ini sedang penjajakan tapi Pak. Kita dari kerjasama penawaran ya, ini baru penawaran, maksud kita langsung ke kajian. Ini dari Provinsi Banten Pak. Provinsi Banten itu punya BIS, Banten International Stadium Pak. Banten sudah ya? punya ini Pak, punya stadion. Di mana Pak? Di Serang Pak. Di Serang. Itu lahannya 60 hektar. Sudah dibangun stadionnya udah jadi Pak. Nah kemarin baru ada penjajakan dengan kita, dengan KSP. Dia menginginkan Provinsi Banten mengajak kerjasama dengan kami Pak, KSP. Untuk mengelola stadion berikut venue-venue yang ada di situ Pak. Buset deh. Venue karena Aduh, kita bisa nggak pulang-pulang bener deh. Ya. iya Pak, venue-venue-nya banyak. Jadi kita punya angan-angan minimal seperti Senayan Pak. Gelora Bung Karno. Gelora ya? Bung Karno. Jadi ini mini Gelora Bung Karno ya? Iya. Stadionnya sudah ada, tinggal sekitar kompleknya itu yang kita lengkapin. Itu Pak, saya prihatin yang di level ini Pak. Iya Pak. Itu kayaknya mesti bongkar habis ya? Ya, itu juga masuk Pak di dalam kajian kita untuk bisa mengoptimalkan lagi ya. Karena saat ini memang belum optimal kami rasakan. Wah, jauh, Pak, jauh dari standar belum tuh. merasakan betul. Fasilitas yang mana Mas Tari? Di level situ yang Di level. tempat basket, Oke. basket, futsal, Futsal, bulu badminton. tangkis, Ya itu. benar. biliar. betul. Itu apa tahu orang biliarnya Pak? Iya. Serem saya. Iya. Ya kan? Iya Pak. Waduh. Gelap itu Pak. Kita kalau berdua ngekejar orang di situ, orang biliarnya. Lu main biliar, lu main biliar lu katanya. Kayak gitu kan? Iya. Iya kan? Iya kan? Itu Jauh juga. bongkar, Pak. Pak. Ya termasuk Sama Pak. ini Pak, satu lagi. Itu kan ada di level itu ada apa kayak warung-warung gitu. Ya, Pak. kios-kios Pak. Kios-kios. Kios-kios betul. Itu kalau malam ramai banget. Betul Pak, rame. Saya mikir gini. Rame ini, bener Pak ini itu mesti Pak. dimanfaatin nih. Heeh. Dibikinin satu stage atau apa gitu. Jadi seni budayanya anak-anak muda tuh Ditampung di situ, Iya. penyalurkan ya. Seperti creative center Pak, dipusatkan di sana. Jadi Siapa keren, yang Pak. mau berbaca puisi, mau iya. presentasi. Karena dengan pimpinan yang lama, Betul Pak. Betul. kalau Pak. nggak salah namanya Siapa, Pak? Ridi deh. Oh, Yang lama. perasaan sih saya kenal Pak itu Nah, Pak. itu dia. Ridi Pak Ridi. Perasaan saya kenal itu Pak. Pak Ridi Kusuma ya masalah. Iya, iya, betul, Pak. Kusuma. Ya. Itu saya pernah bicara sama beliau, harusnya Cilegon bisa jadi pusat seni budaya dan olahraga. Ya, betul Pak. Potensinya sangat luar biasa Ya kan Pak. nggak hanya sebagai wisata industri, Ya. tapi ada plus-plus yang lain, Plus-plus ada lain, seni betul. budaya olahraga. Wah itu kalau bisa keren Pak. Ya. Kalau bisa Pak Sugeng, saya nggak bakal lupa dengan Pak Sugeng. Wah, tahu Pak. Ini gara-gara Pak Sugeng semua nih. Iya kan dulu saya mikir Cilegon punya real estate. Iya. Gara-gara Pak Sugeng. Iya ya, gitu ya. Iya. Yang mudah Punya real estate sekarang nanti punya kompleks olahraga di mana-mana, seni budaya terwakili. Betul. Jadi seniman, budayawan, olahragawan tampilnya nggak hanya di Jogja, di Bali, di mana, tapi tampil juga di Cilegon. Di Cilegon. Ini yang cita-cita dan keinginan kita Pak. Sebagai pusat olahraga ada, seni budaya ada, selain bisnis ada di sini. Karena ada Ini contoh yang- satu Pak. Kenapa seniman itu bisa jadi berkembang bagus? Ya, Contohnya teman saya namanya Joffrey itu Pak, ya, yang suka nyanyi di Sorosoan. ya. Kan waktu baru datang kan kurus. Gitu kan.
Gak pakai kacamata. Iya, kacamata itu Itu ya. begitu setahun di sini. Langsung gemuk, Lemu, Pak. Iya. Lemu saya ini seger. Wah, mentereng, Pak. Aduh, edan. Itulah Pak yang menjadi ngangenin di kota Cilegon seperti itu Pak. Bener, Pak. Pak Ari aja kelihatan dulu pertama kenal saya kurus, sekarang udah gemuk begini, udah bersih lagi sekarang. Iya. Pak Ari juga sama nih kelihatan bersih gemuk tuh. Biasa aja, Pak. Tiap kesini ke sauna terus Pak. Iya makanya. Jadi dakinya rontok. Rata bersih Wah, sekarang ini itu. panas sekali, panas ya. Ya kelihatan begitu Pak. Pak Sugeng. Iya, Pak. Terus apa mana ya, Pak? Nah, satu lagi Pak, ini bisa satu yang terakhir yaitu residential property Pak. Nah, itu. Itu kan perumahan tadi Pak. Perumahan lagi. Ya, kita juga saat ini sedang mengembangkan di 2 lokasi langsung Pak. Jadi Rakata nanti di bawah pengawasan. Termasuk untuk pengembangan di bawah kontrol dengan kita Pak. Tampaknya seksi ya, hotel, kemudian residence. Itu Sama- seksi itu apa ininya, bisnisnya. Bisnisnya betul Pak, menarik ya. Dan menyenangkan serta ada Tapi tantangan emang- Pak. Itu ya Pak. Iya, Emang itu yang diperluin orang sih. iya, iya. Dulu kemana aja nyari tempat tinggal. Tempat tinggal Iya. sekarang bener Ya, paling nggak tanah. hotel lah gitu. Betul Pak. Iya kan, Pak? Iya betul. Selain Pak. makanan, minuman Iya. ya. Ya. Gue kepanasan di mana nih? Iya. Hujan gue di mana nih? Ya. Cari yang mendingan dong, nggak ada yang mendingan nih. Iya, iya. Tapi tetap mempunyai konsep green kan Pak? Green tetap, sekarang kan Pak. Sekarang green, sedang ya? temanya emang di saat ini Oke. industri hunian Iya, residential benar. emang temanya green. Bukan Benar. hanya di sini, termasuk di kawasan industri yang kita buka di Cileles itu green, Pak. Itu, Pak. Kita konsepnya green. Ini Betul. sebagai info kita lagi jajakin soal panas lagi mau jajaki kerjasama dengan Kementerian Perindustrian Industrian. Wah, mantap Pak Ari. untuk penghijauan ini. Sip. Karena Cilegon salah satu pilot proyeknya Ah. dari kementerian. Cocok itu. Dan soal panas akan jadi Anu. media sosialisasi. Sosialisasi ya, wah ya. Bagus, Pas bagus. nih, pas. Pas, Pak. Kita memang mengusung temanya memang kalau untuk yang kawasan industri ya green ya. Kemudian di hunian juga sama. Tetap temanya harus green karena saat ini memang tuntutan masyarakat dan tuntutan secara global seperti itu sudah. Iya. Iya, iya. Seperti itu. Jadi kita tidak bisa mengelak dan menghindar. Harus diikutin. Ya, jadi saat ini untuk bisnis perumahan kita sedang melakukan kajian ya di 2 lokasi ya. Lokasi yang pertama ini kita sudah beli lahan ya. Lahannya ada di namanya Warawa Arum Pak. Itu lokasinya sangat prime sekali. Dia dekat keluar exit Cilegon Barat. Ya, jadi Oh, Cilegon Barat. keluar Cilegon Barat. Jadi kalau kita keluar Cilegon Barat itu ya paling tinggal selangkah apa langsung masuk ke gerbangnya Pak. Jadi sudah dekat dengan Cilegon Barat tol, kemudian juga dengan kawasan industri, pintu gerbang kawasan itu sudah selangkah lagi Pak sama. Dekat. Kemudian dengan akses ke pelabuhan Merak, Bakahuni juga dekat. Ini lokasi prime sekali. Sehingga harapan saya Pak Ari sama Chef Haryo juga bisa investasi lah di perumahan ini Pak. Dengan harga yang insya Allah kompetitif Pak. Tenang Ini saja mata Pak. nih. Aku ambil kafling dulu deh. Tenang aja Pak. Special price lah udah aku supaya sama Chef Haryo lah Itu udah. dia Pak, investasi sini mahal Pak. Wah itu dana malah bener. sangat menguntungkan. Karena sekarang lagi jadi trennya naik. Trennya kan naik Iya. di sini Cilegon nih. Jadi Iya, betul, sorotan, masyarakat juga gitu dari daerah-daerah lain. Langkah konkretnya apa nih Pak untuk business development? Untuk memulai karena ada isu katanya nih perang Rusia belum berakhir. Apakah itu akan berimpact kepada daya beli dan kekuatan investor untuk Krisis berani? ekonomi Ya. segala macam. Ya, Saat isu-isu ini, untuk saat ini kita belum terasa ya Pak ya. Jadi saat ini kita untuk bisnis kawasan industri aja contohnya ya. Ini saat ini justru sekarang banyak masuk investor besar masuk ke kita Pak. Jadi justru yang masuk itu Pak induknya, anchornya Pak masuk ke kita. Contohnya adalah ada industri yang berbisnis terkait dengan baterai Pak. Sekarang ini kan Ya. isu global juga Pak. Ya. Kan ini proyek dari pusat ya bahwa ke depan kendaraan mobil dan motor itu kan rencana basisnya bukan BBM lagi kita Pak. Listrik. Baterai listrik. Salah satu produksi di sini itu di sini Pak. Coba bayangin di sini Pak rencana itu sudah ada mulai ada pendekatan dengan pabriknya ini. Mudah-mudahan dalam tahun ini sudah deal Pak. Oh, iya? Ya untuk mensuplai kebutuhan mobil listrik yang ada di Cikarang Pak ya itu ya.
pabriknya di sana. Mobil Pak. dan motor ya? Iya, tapi baterainya rencana ada di Cilegon, Pak. Karena saya udah Itu, Pak. sering lihat Pak di jalanan di Cilegon tuh. Iya. Ada sudah. Motor listrik udah seliweran tuh. Sudah, betul Pak. Sudah berseliweran. Ini menandakan dan masih ada beberapa investor besar lainnya, chemical juga masuk. Jadi saat ini justru belum adanya tadi Bapak Syekh Haryo mengatakan krisis Ya. global. Tidak ada tanda-tanda itu. Nah, belum ada, mudah-mudahan Iya, tidak iya. ada karena situasinya masih kondusif di sini. Iya, iya, iya. Ya karena kan kalau menurut pemerintah Pak, Ya. informasinya memang negara lain akan mengalami krisis. Ya. Tapi Indonesia juga krisis tapi nggak luar biasa. Nah, luar lah. biasa ya, mudah-mudahan Iya kayak dangdut Pak, tergoda kita, Tergoda. udah tergoda lah. Tergoda Ada dikit banyak lah ya. Tapi kita masih bisa survive. Betul. Itu saya dengar itu, tapi kan tetap mesti waspada Pak. Ya, betul, Mesti Pak. hati-hati kan Pak ya. Ya, tetap kita di dalam menganalisa bisnis harus dianalisa berbagai aspek. Salah satu memang eksternal, Pak. Masa isu ini juga kita betul-betul analisa, kita perhatikan, kita cari data-datanya di luar supaya kita benar-benar tidak sampai terjadi kerugian lah bisnis ini ya. Tidak sampai terjadi seperti itu. Kira-kira itu sih Pak. Ini Secara sekilas Pak itu. apa kalau lihat ceritanya Pak Sugeng, Iya. sekarang beda sama Pak Sugeng tahun lalu Pak. Oh, masa iya sih Pak? Sama Iya, Pak. saja loh. Pak Gimana, Sugeng, Pak? Pak Sugeng sekarang tuh lebih apa namanya? Wide, luas. Lebih luas lagi gitu. Kayaknya dan gayanya kayak Kapolri gitu. Kalau dulu pertama kali sama Pak Guru di Pak dikira guru. Kapolri. Iya. Soalnya ngomongnya mantap harus dikaji. Ini Wah, tidak tetap kita harus apa pelajari terus semua hati ini. Wah, ini kayaknya Kapolri dari Mabes nih. Tapi pekerjaan Bapak ini dengan hati yang senang dan pikiran yang positif. Iya, amin. Saya rasa bisa menyerap ini dan saya yakin tangan dingin Bapak untuk bisa Ini kan menunjukkan kalau pekerjaan. lihat potongannya Bapak ini pekerja keras ya. Pekerja keras dan apa namanya hobinya kerja gitu. Kayaknya hobinya kerja. Ibaratnya Ini- kalau ini petani di pertanyaan lapas. saya gini Pak. Heeh. Ini stafnya Bapak bisa ngimbangin nggak tuh? Bisa Pak. Bisa, ya? Bisa ngimbangin. Staf saya Gimana sudah. Bapak memberikan keyakinan kepada stafnya? Kita bisa. KSP juara nih. Gitu. Ya. Jadi kalau dengan staf itu kuncinya adalah yang pertama kali adalah contoh teladan Pak. Itu pertama kali Pak. Wah, ini Jadi besar ya. kalau tidak ada itu nonsen Pak. Jadi saya sebagai pimpinan di situ, saya Sebagai beri contoh dulu. panutan, ya? Enggak akan nyuruh siapa, saya beri contoh dulu. Saya pertama kali beri contoh. Jadi panutan. Jadi ya? kalau disiplin waktu, saya harus hadir tepat waktu. Kalau nyuruh-nyuruh orang enggak bisa dan lain-lain. Intinya adalah memang contoh atau istilah bahasa sekarang role model dulu Pak. Nah, Lah sekarang jadi role model dulu itu. role model itu berarti jadi panutan kan? Iya, kira-kira Nah, itu nggak gampang loh Pak. Berat Pak, betul berat. Gampang, Berat Pak. memang. Saya juga merasakan berat ya. Jadi kita berusaha itu dulu ya. Selain itu ya tinggal masalah peningkatan kompetensi keahlian. Ya. Nah, kita touch up, diajarin. Insya Allah karena sudah staf-staf saya ini rata-rata sudah punya background yang cocok ya, tinggal mudah gitu. Artinya Touch orang-orang up-nya. lama ya? Ya lama betul. Ada yang lama, ada yang baru. Tapi kombinasi lah. Kombinasi. Tapi dengan challenge itu ada 3 lini bisnis. Itu kan berarti memerlukan SDM yang juga memiliki nggak hanya sekedar pekerja keras, tapi juga harus memiliki Visi. kemampuan kan. Kemampuan betul lah. Nah itu apa akan ada tambahan orang-orang baru atau gimana Pak? Ya ke depan sih kelihatannya memang masih ada Pak. Ada potensi peluang penambahan orang-orang baru. Khususnya memang saya lagi mencari yang milenial Pak. Karena kan kita pengen tahu ide-ide dari milenial. Ada permajaan Jadi, Iya, betul. apa sih yang dipikiran Pikiran orang-orang orang milenial, milenial itu betul, penting Pak. ya. Jadi justru malah Bapak bergaul dan bekerja dengan orang yang usianya di bawah. Betul Pak. Karena itu visinya dan masa depan. Saat Ya. ini kurang lebih separuh ya, 50% komposisi dari staf saya itu milenial Pak. Oke. Milenial. Jadi kurang lebih 35 tahun, masih muda-muda. Dan saat ini saya kasih challenge staf saya ini untuk mendesain produk-produk yang sekarang jadi tuntutan masyarakat luas. Contohnya ada perumahan Pak. Perumahan ini sekarang kan temanya sangat berkembang sekali Pak ya. Iya. Selain green, juga minimalis, juga modern. Nah ini
minimalis yang akan meramu, meracik. Dan ini Pak, rumah sekarang tuh ada lagi nih sekarang modul-modul yang Apa, model Pak? tanam tuh. Oh iya, iya. Ya kan? Apa istilahnya itu, Kalau Pak? di sini namanya rumah modular, Pak. Modular itu modular. Ada. Ya, Betul, ada. Kayak Lego itu. Iya, betul. Jadi di knock down lah, bisa dipasang, dilepas langsung dikerjain. Ada sekarang. Betul itu. Itu Krakatau juga kan yang bikin? Itu Krakatau Steel Group ada. Iya, kan? Salah satu anak perusahaan. Iya, betul. Miliki itu produk itu, Pak. Betul, Pak. Kalau nggak salah Krakatau Baja ya punya. Ya, KBK namanya. KBK. PT KBK. Itu miliknya, Pak. Itu juga dalam pengawasan Pak. Nah, kita sedang melakukan penjajakan kerjasama, Pak. Karena kita harus sinergikan, Pak. Dalam satu Krakatau Steel Group kita harus punya sinergi supaya ini Krakatau Steel itu bisa tumbuh berkembang lebih besar lagi gitu. Termasuk sinergi antara KSP dengan KBK itu masih peluang, Pak. Iya. Mengembangkan dari sisi Ya, aspek rumah itu. baja konstruksi ya? Iya, betul itu, Pak. Saya ada pertanyaan Pak. Saya Iya, Pak. berkali-kali melihat kompleks ini banyak rumah-rumah tua yang kosong. Betul, Pak. Dari sisi bisnis development dan pengembangan usaha itu visinya apa sih Pak? Tadi Pak, udah tak singgung. Itu adalah salah satu konsep besarnya adalah Krakatau Urban Valley, Pak. Oh, itu Tadi Pak, urban. dari situ. Jadi sengaja lokasi-lokasi perumahan yang sudah lama-lama tidak terawat itu akan kita relayout dan redesign, Pak. Iya. Nah, relayout dan redesign supaya ini bisa lebih tumbuh dan berkembang. Tapi memang di dalam pelaksanaan secara bertahap, Pak. Ya. Secara bertahap sesuai dengan kebutuhan konsumen yang masuk ke Cilegon ini. Nah, ini kan banyak banget Pak. Betul, banyak banget, Bapak Pak. cerita, ini baru belum hampir sejam nih udah banyak banget nih. Saya dengar pusing nih. Itu saya mulai gitu loh. Iya, mana yang diprioritaskan? Saat ini untuk yang prioritas saat ini yang Karena terbesar nggak mungkin sekaligus semua Pak. enggak, memang betul Bapak pertanyaannya. Itu adalah industri, Pak, kawasan industri. Mengapa kawasan industri diprioritaskan? Karena ini pendapatan terbesar dari KSP seluruhan. Income Itu di situ ya? pendapatan income-nya itu kurang lebih 80% Pak dari kawasan industri, Pak. Jadi kawasan industri lebih prioritas untuk Oh, itu bisa duluan. iya, karena yang cepat mendapatkan pendapatan, Pak. Itu kawasan Oke. industri paling 80%, Pak. Besar sekali pendapatan. Jadi kawasan industri yang akan diprioritaskan terlebih Diprioritaskan, dahulu betul, dengan didahulukan. harapan akan banyak Mendapatkan penyewa Ya, dan gitu. sebagainya gitu ya. ya, jadi ketika kawasan industri nanti berkembang, Pak, itu multiplier efeknya sangat besar sekali, Pak. Betul. Jadi kayak hotel-hotel, restoran ramai semua, Pak. Ini Bukannya Bapak harus simultan tuh Pak? simultan kalau dari sisi resourcesnya kita siap semuanya. Kan resources kita terbatas, Pak. Jadi ya harus secara bertahap, Pak. Cici-cici ya? Iya, kurang lebih gitulah. Alon-alon. Asal kelakon. Kelakon, gitu. Jawa Jadi Barat. begitu. Itu Pak Sugeng. Iya, Pak. Tadi kan disinggung itu kawasan industri akan jadi prioritas pertama. Betul, Pak. Saya juga singgung soal simultan tadi. Kalau ini kawasan industri penggarapannya duluan, Ya. datanglah investor, penyewa, apa semua segala macam. Ya. Hotelnya kurang, turunnya kan tinggi wong-wongnya. Nah, betul, Pak. Emang ini yang sedang kita persiapkan, Pak. Kayak hotel-hotel ini akan kita kembangkan juga kemarin di lokasi-lokasi di perumahan Dinas Krakatau Steel. Kita kan punya hotel di sana, Pak. Namanya KTH, Krakatau Townhouse. Di mana Pak? Di sana, di lokasi di depan Rumah Sakit Krakatau Steel, Pak. RSKM. Kita Nggak punya tahu kita. satu klaster namanya Krakatau Townhouse KTH. Gede? Besar, Pak. Kita akan kembangkan di situ. Nah, Wah, baru tahu saya Pak. Pak Ari perlu ke sana, Pak Ari. Oh nggak ngerti Pak saya. Sep, Ada yang bilang Pak sih. Perkusana. Jafri lo diem-diem aja nggak bilang sama gua lo ada Krakatau. Aduh. Harus pernah dicoba dulu ke sana, Pak. Itu kita miliki, Pak. Di sana Oh, gitu kita ya? akan kembangkan lagi supaya untuk calon-calon konsumen, calon-calon tamu-tamu yang akan masuk ke Cilegon akan kita tampung di sana. Kalau di sini penuh, Iya. kita memang Karena ke sana. saya lihat yang di hotel yang sekarang aja nih, Iya. itu kadang-kadang Nggak kebagian Nggak kamar. kebagian. Betul, Pak. sering, Betul. udah mulai sering nggak kebagian. Betul. Jadi Terutama okupan itu loh, orang-orang pekerja-pekerja Korea. tuh, Korea, ya, betul, Pak. ya kan? Karena saya dengar kan dulu mau bikin kayak perumahan sendiri ya. Korea. Heeh. Iya. Jadi
ini Korea juga masih dalam penjajakan dengan kami, Pak. Kita akan tawarkan salah satu klaster yang ada di Krakatau Urban Valley ini. Ya, karena kan dia orang Korea maunya kan membentuk komunitas tersendiri loh Pak, maunya begitu, komunitas sendiri, jadi tidak mau campur dengan sini karena memang budaya dan itunya beda-beda Pak. Jadi kalau dicampur juga tidak bisa gitu. Ya kayak misalnya contohnya tempat makan mau sendiri juga, sendiri, restoran harus ada restoran Korea gitu ya, kan. Seleranya kan berbeda Pak. Beda. Nah, Tapi kalau yang cewek-cewek Korea enggak, oke aja saya. Gitu ya. Aduh Pak, tawa. Aduh. Bisa aja. Aduh. Soalnya saya belajar sama Pak Dana, Pak. Iya, itu juga saya. Aduh. Iya, saya juga banyak belajar sama Pak Dana. Itu Pak Dana kalau tidak dengan Pak Dana saya tidak bisa ini. Iya. Dengan Pak Dana saya betul Pak. Aduh. Apalagi Pak yang kira-kira akan jadi gini. Ini kan sebentar lagi ulang tahun Cilegon nih. Ya, April. April. Nah, apakah ada satu kerjasama antara KSP dengan Pemda Cilegon dalam rangka memperindah kota Cilegon? Kita sebut istilah yang populer smart city lah gitu. Ya. Itu ada nggak rencana akan sama-sama juga gitu? Ya. Saat ini peluang tetap ada Pak. Emang kita kan pengelola di sini ya, khususnya di sekitar kompleks Krakatau Steel pengelolanya kita. Memang saat ini sudah beberapa kali pertemuan-pertemuan dengan Pemda untuk penjajakan ya. Tadi sih di wacana kita ya, kita akan merancang dulu ya, membuat semacam pintu gerbangnya. Jadi kita gerbang yang mewah. Oh, pintu gerbang Cilegon gitu, mewah supaya kelihatan orang masuk wah gitu. Wow gitu. Selamat datang di kota Cilegon gitu ya. Dengan tampilan yang wah itu yang kita sedang lakukan kajian Pak itu Pak. Mudah-mudahan. Kalau yang saat ini sudah ada perjanjian dengan Cilegon adalah kita secara holding ya, itu terkait dengan pengelolaan pelabuhan Cilegon Mandiri. Punya Pemkot Pak. Oh punya Pemkot. Pemkot punya. Loh di sini pelabuhan tuh punya siapa aja Pak selain punya kita Pak? Selain punya kita, itu yang kedua adalah dari Pelindo Pak. Oh Pelindo. Pelindo milik juga ada di sini. Ya. Selain itu juga ada dari Pemkot. Pemkot merencanakan akan membangun pelabuhan kerjasama dengan Krakatau Steel, termasuk kami dilibatkan Pak. Kami dari KSP kan, kami pengalaman Pak itu membangun gudangnya, membangun jalannya, kami dilibatkan sudah rencananya ke depannya begitu Pak. Jadi sangat menarik ke depan Pak. Ini mesti 2 jam sama Pak Sugeng mesti 2 jam nih. Luar biasa ya, visioner ya. Jadi materi banyak banget. banyak bisa ditanya. Ini yang saya kagum Pak Sugeng hafal semua tuh. Hafal dan menguasai di. Iya. Oke. Jangan jauh dong. Masih. Di sini orangnya. Jangan. Udah naik dulu. Tapi Pak Ari, beri kesempatan saya sebelum ditutup saya membacain pantun, boleh enggak ini? Mantap. Gue biasa pantun Pak. Kalau narasumber Pak Sugeng deh, nggak terlalu capek gue. Pakai iring musik dong. Iring musik. Siapin, ini pantun penting ini. Oke. Ya. Ke pasar beli bubur campur es. Bertemu dengan seorang jawara. Ayo kita ikutin acara podcast untuk mewujudkan KSP jadi sang juara. Ini pasti bikinnya tadi nih. Ya cepat apa biasa idenya harus cepat itu Pak. Lagi raker dibikin pantun. Pak Ari tahu aja ini. Membawa beban pekerjaan menjadi hiburan. Hiburan menyenangkan ya. Betul. Ibadah nih Pak. Luar biasa. Matur nuwun. Ya, sama-sama Pak. Joffrey siap ya? Siap. Demikian jumpa kita untuk kali ini. Podcast Soal Panas tetap dipersembahkan oleh KSP Krakatau Asalaya Properti, tetap dari Cilegon Banten. Sebelum saya tutup, saya mau kembali ke teman saya dulu nih. Ya, dan buat teman-teman yang mau dapetin merchandise dari Sofa Panas, ikuti Instagram kita Sofa Panas dan juga
Jangan lupa subscribe YouTube kita Sofa Panas. Ikuti terus informasi dari Krakatau Sarana Properti bersama saya Chef Haryo dan juga Bung Ari Sudarsono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pribadi saja. Ini lagu tentang sofa panas. Sofa panas. Dinding gembas. Sofa panas. Bisa mengganas. Sofa panas. Jangan cemas. Sofa panas. Jangan lemas. Di sofa panas.